Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 322 perjamuan perpisahan Melanie. Andrew juga penasaran tentang hal ini, tapi setiap kali terpikir istrinya, dan orang-orang dalam keluarga Rinosu, api amarah membara dalam hati. Penculik itu tidak menginginkan uang, mungkin itu karena kalian melakukan hal yang tidak pantas dan menyinggung perasaan orang lain. Begitu kata-katanya terlontar, Rinosu membisu 1000 kata. Dia sendiri juga sadar, dia dan Jenny sudah banyak menyinggung orang lain, tak terhitung lagi. Meskipun tidak ada kebencian yang mendarah daging, namun kesalahan yang dibuat sudah tak terhitung. Mungkin saja orang-orang yang pernah disakitinya, diam-diam membalas dendam. Jenny masih sangat marah dan menjelaskan dengan logikanya, aku diculik dan dipukul hingga babak belur, kalian sama sekali tidak mempedulikan aku, malah lebih peduli pada masalah curi batu tersebut. Curi batu saja kenapa? Aku mencuri banyak barang di supermarket, malah tak ada yang peduli. Bu, kamu diam saja. Dewi semakin malu mendengar kata-kata ibunya. Ia menarik tangan Rocky dan berkata dengan marah, ayah, kamu bawa ibu dan Rinosu berobat, aku pergi dulu bersama Rocky. Halaman villa sudah dihancurkan oleh Jenny dan bibinya, kalau mau renovasi juga butuh biaya puluhan juta. Tetapi Rocky malah menghela nafas. Jenny berbuat onar seperti ini, justru membuat istrinya ada di pihaknya. Masalah ia menendang Jenny, sekarang sudah impas. Selanjutnya, dia bersiap-siap menuju kota Wasa. Menyinggung tentang kota Wasa, pandangan mata Rocky seakan tenggelam, bersinar tajam tak berkedip. Kota Gopo dan kota Wasa berjarak ribuan mil, dibandingkan dengan ruwetnya kota Gopo, di sini termasuk tenang dan damai. Namun, bagaimanapun ia tetap mau pergi. Satu sisi ingin melihat keadaan keluarga Lin, selain itu, bersama kakak iparnya ingin bertanya tentang asal-usul Liontin Giok. Tepat ketika Rocky berencana akan pergi ke kota Wasa, ia menerima telepon dari Melanie. Melanie bertanya dengan ragu, kakak Rocky, apakah malam ini ada waktu? Petik 2. Kenapa? Aku traktir kamu makan malam ini, oke? Petik 2. Rocky berpikir sejenak, dia baru sadar meluruskan salah paham dengan Dewi. Kalau pertemuan makan malam ini bersama Melanie diketahui Dewi, akan sulit menjelaskan nanti. Tapi baru saja Rocky akan menolak, Melanie sepertinya bisa menebak penolakan Rocky, lalu berkata dengan semangat, Kak Rocky, besok aku akan pulang ke kota Wasa, dan tidak tahu kapan akan kembali ke kota Gopo. Kamu mau pulang ke kota Wasa? Rocky tertegun sejenak, tapi dalam hatinya ia bernafas lega. Dia tahu Melanie datang ke kota Gopo kali ini, karena minggat dari rumah dan berkaitan dengan dia sendiri. Dia tidak berharap Melanie akan menetap di kota Gopo, kurang nyaman bagi dia dan istrinya. Anggap saja perjamuan ini untuk mengantar perjalanan aku. Nada bicara Melanie terdengar tenang dan sedikit memelas. Dimohon seorang wanita, hati Rocky mendadak meleleh. Wanita sombong seperti Putri Melanie ini, seharusnya tak dilihat oleh banyak orang, gadis surga yang membanggakan, tapi entah mengapa. Rocky menganggap Melanie seperti adik dari rumah tetangga. Rocky mengangguk dan berkata, baiklah, di mana alamatnya? Dengan menahan kegembiraan dan terkejutnya Melanie menjawab, restoran Gobes, aku tunggu kamu malam ini. Malam harinya, Rocky pergi ke restoran Gobes. Ketika tiba di tempat, Rocky melihat Yulia sudah menunggu di depan pintu, mengenakan pakaian yang elegan, berwarna hitam, ramping seperti biasanya, sangat menarik perhatian. Melihat Rocky tiba, Yulia langsung menyambutnya dan berkata, Melanie sudah menunggu kamu di atas.
Rocky mengangguk dan memasuki restoran. Dia tidak melihat pengunjung di dalamnya selain para pelayan yang berdiri di setiap sudut, lalu bertanya kenapa tidak ada orang. Yulia yang berada di belakangnya berkata, aku sudah membooking seluruh restoran Gobes ini. Malam ini adalah malam terakhir Melanie di kota Gopo. Dia tak ingin diganggu siapapun. Selesai berkata, dia melangkah maju dan menjadi pemandu jalan. Rocky mengikuti Yulia ke lantai atas, membuka pintu ruang pribadi dan melihat hidangan mewah di atas meja. Dan tiba-tiba matanya berbinar. Melanie tampaknya berdandan dengan sempurna, mengenakan gaun strapless hitam, rambutnya dipelintir menjadi sanggul, tampak bermartabat, cantik dan elegan. Gaun yang setipis sayap jangkrik, merekat anggun pada tubuhnya yang montok, menonjolkan belahan payudaranya yang melengkung indah. Lehernya yang jenjang, aroma harum terpancar dari bahu putihnya yang terbuka, cahaya lampu menerpa kilaunya mutiara kalung yang melingkar di lehernya yang jenjang. Cantik mempesona. Kak Rocky. Melanie segera menyambut kedatangan Rocky dengan gembira, matanya berbinar-binar penuh aura bahagia. Rocky berseloroh, Melanie, kamu sangat cantik malam ini. Tak disangka sebuah kalimat sederhana dari Rocky, membuat Melanie baper, wajahnya memerah, matanya berbinar menampakkan sinar bahagia. Ia tersenyum berkata, silahkan duduk. Selesai berkata, Melanie meraih tangan Rocky dan berjalan menuju tempat duduk. Digenggam tangan halus seorang gadis, Rocky merasa kurang nyaman, tapi dia juga tidak ingin membuat Melanie kehilangan muka di depan Yulia. Ia tak punya pilihan dan membiarkan tangannya digenggam. Yulia juga masuk dan duduk bersama. Mata Melanie menatap lekat, menunjukkan minatnya yang tinggi. Ia mengambil sebotol anggur merah merek Bordeaux dari Prancis, dan menuangkannya pada Rocky sambil berkata, Kak Rocky, aku bersulang untukmu. Rocky mendentingkan gelasnya dan bertanya, pesawat jam berapa, mau aku antar? Petik 2. Melanie kelihatan muram. Ia tahu Rocky hanya berbasa-basi. Sambil menggelengkan kepala ia berkata, tidak perlu, aku berangkat pagi-pagi. Kali ini dia datang ke kota Gopo, keluarganya tampak kurang senang. Sepulangnya kali ini tidak tahu kapan akan kembali. Terpikir akan berpisah dengan Rocky, hatinya sangat sedih. Dengan ringan ia berkata, Kak Rocky, akankah kamu datang ke kota Wasa melihatku? Rocky mengernyitkan kening. Memang dia berencana pergi ke kota Wasa, tapi ia tidak ingin diketahui banyak orang agar tidak terjadi masalah. Dia mengangguk dan berkata, tentu kalau aku ke kota Wasa pasti akan mencari kamu. Benarkah? Kapan? Melanie bertanya dengan bertubi-tubi. Sementara ini tidak pasti, tapi kalau aku pergi ke kota Wasa pasti cari kamu. Rocky tertawa sambil berkata. Diam-diam Melanie menghela nafas, sambil tertawa mengangkat gelasnya. Yulia duduk di samping, melihat heran pada Rocky, mengurungkan niat untuk lanjut bertanya. Dia tahu kapan Rocky akan datang ke kota Wasa masih sebuah tanda tanya. Tapi melihat Melanie begitu senang, dia juga tak ingin berkata apapun. Malam ini, Melanie kelihatan sangat menikmati momen tersebut, menggenggam tangan Rocky tanpa henti dan banyak meneguk bir. Rocky tak tahan melihatnya, menghalanginya minum, namun Melanie tetap minum, seolah tak akan henti jika tak mabuk. Yulia juga hanya bisa mendesah di sampingnya. Dia tahu Melanie melampiaskan kesedihannya pada anggur, dan dia tak bisa menghentikannya. Kreng! Gelas anggur jatuh dari tangan Melanie, anggur merah membanjiri seluruh meja. Wajah Melanie memerah dan mulai mabuk. Beri aku bir, aku masih mau minum. Kamu tidak boleh minum lagi. Rocky tak bisa banyak membantu, hanya mengambil gelas dari tangannya. Aku tidak mabuk. Melanie mabuk dan memeluk Rocky, berkata setengah mabuk, Kak Rocky, aku akan pulang, aku masih mau minum bersamamu.
Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.